hati kita masing-masing kita mulai. Kita akan bernyanyi dari lagu Sion nomor 433. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Engkau masih berkati kami hingga sampai pada malam hari ini kami dapat berkumpul walaupun lewat Zoom untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, begitu banyak kesalahan kami lakukan, tolong Tuhan ampuni kami, agar berkat yang akan Kau berikan kepada kami tidak terhalang. Di sini kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh PhD Benjamin Situmorang. Kiranya Engkau memberkati beliau, memberkati kami juga agar apa yang kami dengarkan nanti itu menjadi pedoman dan pelita dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami malam hari ini, jauhkan kami dari segala mara dan bahaya. Sempurna singkat ini karena kami hanya berdoa dalam segala dosa kami. Amin. Baiklah, pada saat ini kita akan mendengarkan lagu spesial yang akan dibawakan oleh keluarga Bena Baban. Selamat malam semuanya. Pada Rabu malam ini saya akan menyanyikan lagu pujian yang berjudul Give Me Oil in My Lamp. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna,
Sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me joy in my heart, keep me singing. Give me joy in my heart, I pray. Give me joy in my heart, keep me singing. Keep me singing till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me love in my heart, keep me serving. Give me love in my heart, I pray. Give me love in my heart, keep me serving. Keep me serving till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Terima kasih. Amin. Oke, terima kasih kepada Aurel, Bapak yang telah membawakan lagu pujian. Semoga lagu tadi dapat mengangkat iman kita lebih dekat kepada Tuhan. Pada saat ini kita tenangkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh PhD Benjamin Situmorang. Selamat malam buat kita semua. Selamat malam. Terpujilah nama Tuhan, terima kasih atas kasih setianya, di mana kita masih dapat berkumpul, berbakti melalui media Zoom, dan terima kasih juga kepada pendeta, Ibu Pendeta yang memberikan kesempatan membagikan firman pada malam hari ini. Mungkin saya akan dibantu oleh Pak Turangan ya, share screen. Dan di tempat saya ini sinyal kurang bagus. Bolehkah saya tidak tinggi biar agak jernih sedikit, nanti sinyalnya dibantu. Baik, renungan firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil dari buku Amanat kepada Orang Muda, pasal 86 yang berjudul Rasa Hormat. Ya, boleh Pak Turang slide berikutnya. Baik, dalam negara ada budaya-budaya yang memberikan rasa hormat ini, contohnya seperti di Singapura, memberikan sebuah kartu nama kepada orang itu ditunjukkan dengan rasa hormat melalui memberikan dengan kedua tangannya ya. Dan ini adalah hal yang menghormati, dengan sikap hormat memberikan kartu nama dengan kedua tangannya, tidak dengan satu tangan. Dan di beberapa budaya lain juga memberikan rasa hormat ini, bertemu satu sama lain, menundukkan kepala. Dan bila mana kita mengingat zaman sekolah ya, zaman sekolah dulu, kalau upacara di sekolah itu kita menghormat bendera dengan sikap siap ya, dengan tangan di atas pelipis mata, menunjukkan sikap hormat kita kepada bendera merah putih. Kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata hormat adalah hormat, menghargai, takjim,
hikmat dan sopan. Nah, hal-hal inilah yang akan kita pelajari bagaimana firman Tuhan tentang rasa hormat ini terkhusus untuk menghormati akan kehadiran Tuhan. Baik, slide berikutnya. Dalam 1 Tawarik 13 ayat 1 sampai 4, di sini kisahnya adalah tentang pemindahan tabut, ya. Tabut dipindahkan dari Kiryat Yearim yang dipimpin oleh pada zaman Daud, Raja Israel yang kedua setelah Raja Saul. Nah, di dalam proses pemindahan tabut ini ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh Raja Daud, ya. Idenya sih bagus sekali. Mari kita pindahkan tabut ini, ya. Mereka berunding mengumpulkan para pemimpin bangsa itu dari pasukan 100 hingga pasukan yang 1000. Daud pimpin dan mereka akhirnya setuju untuk mengangkat perjanjian ini, tabut perjanjian ini. Dan dari sungai Sikor di Mesir sampai ke jalan menuju Hamat, dikumpulkan Daud semuanya orang-orang untuk mengangkat tabut perjanjian ini dari rumah Abinadab, ya, dari rumah Abinadab. Nah, di dalam mengangkat tabut perjanjian ini, Daud tidak mengindahkan ketetapan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi Daud ini mengangkut tabut ini dengan kereta dan ada hewan di sana yang mengangkut, ya, dengan hewan. Nah, di dalam perjalanan tabut ini agak terguling sehingga ada Uza, ya, ada Uza niatnya mau memperbaiki supaya tabut ini tidak terguling, ya, tidak terguling. Nah, dalam sikap Uza ini yang inisiatifnya untuk memperbaiki bahkan sampai mengulurkan tangannya, sehingga dalam 1 Tawarik 10 dikatakan begini, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu ia membunuh dia, oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu, ia mati di sana di hadapan Allah. Nah, inilah hal yang tidak mengindahkan apa perintah Tuhan, ya, inisiatifnya sendiri sehingga Uza mati, ya, sehingga Uza mati. Nah, dalam hal ini, peristiwa ini, Daud sangat takut, ya, sehingga dia mengira bahwasanya Tuhan itu sangat kejam, ya, dan akhirnya sementara waktu tabut ini tidak dipindahkan ke Yerusalem, dan tabut ini disimpan di rumah Obed Edom, yaitu orang Gad, selama 3 bulan. Dan selama tabut ini di rumah Obed Edom, keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Slide berikutnya, Pak Turangan. Nah, di dalam 1 Tawarik 15 dan 16 tabut dipindahkan, ya, tabut dipindahkan oleh Daud juga, dan Daud telah menyadari kesalahannya dan dia mengikuti ketetapan yang diberikan oleh Tuhan sehingga tabut itu diangkut oleh orang Lewi, ya, dengan gandar pengusung di atas bahu mereka, sehingga tabut ini sampailah kepada tempatnya, yaitu di Yerusalem, dan semua orang-orang bergembira, semua umat-umat bangsa Israel bernyanyi bersorak, sehingga
mereka juga dapat kemenangan dalam setiap musuh-musuh mereka. Slide berikutnya Pak Turangan. Dalam Amsal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, poin yang mau saya bagikan adalah bila mana sudah ada ketetapan yang dilakukan, yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita, baiklah kita mengikutinya. Dan kalau sudah ada ketetapan yang dilakukan oleh organisasi, oleh gereja-gereja para pemimpin di dalam organisasi kita, kita juga mengindahkan, ya. Jangan kita membuat inisiatif-inisiatif yang mungkin menurut kita baik, tetapi itu tidak benar. Jadi mari kita mengikuti setiap perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Slide berikutnya, Pak. Pesan. Kita sekarang hidup dalam satu abad di mana kita harus terutama memperhatikan nasihat juru selamat yang berbunyi, jagalah dan pintalah doa supaya jangan kamu kena penggoda. Ya, kita selalu diamarkan. Akhir-akhir ini renungan pagi kita mengatakan berdoalah ya supaya kita dapat mengalahkan kejahatan itu. Salah satu penggodamu yang terbesar adalah kurang hormat. Allah itu tinggi dan suci adanya, dan bagi jiwa yang rendah hati dan percaya, rumahnya yang di dunia itulah tempat umatnya bertemu untuk berbakti. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, di dalam menghormati Tuhan pada saat ini, walaupun kita melalui media Zoom, ya, kita harus memberikan rasa hormat kepada Tuhan itu. Tadi di awal kita sudah berdoa mengundang Roh Kudus, mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah peribadahan kita ini, walaupun melalui media Zoom. Mari kita memberikan rasa hormat ya kepada pencipta kita. Slide berikutnya, Pak. Tindakan yang kurang hormat. Janganlah engkau bertindak kurang sopan terhadap rumah Allah dan dalam berbakti kepadanya. Misalnya dengan jalan-jalan, berbicara satu sama lain sementara khotbah. Ya, ini sering ditekankan kepada kita bila mana kita mempunyai keluarga, ya, baiknya orang tua itu dekat sama anak-anaknya supaya bisa mengontrol, jangan berjalan-jalan dan berbicara satu sama lain sehingga apa yang kita lakukan membuat suasana di dalam peribadahan itu tidak hikmat lagi. Ya, bila mana kalau tidak ada keperluan yang mendesak, janganlah kita jalan-jalan. Dan sebelum ibadah mulai, supaya mengantisipasi ini, untuk tidak berjalan ini salah satunya pergi ke toilet. Mari kita sebelum ibadah ke toilet dulu sehingga tidak ada yang mendesak kecuali hal-hal yang emergensi, ya. Nah, kutipan yang berikutnya adalah setiap perkara yang suci, setiap perkara yang berhubungan dengan perbaktian kepada Allah, sekali-kali janganlah diperlakukan dengan kurang peduli dan kurang hormat, ya. Dari dalam perkuliahan saya dulu waktu semester awal itu, kami dihimbau oleh dosen bila mana ada acara chapel, ya, baik acara-acara
kerohanian tidak diperbolehkan membawa HP, ya, tidak diperbolehkan membawa HP. Sehingga kalau ada kedapatan membawa HP, HP-nya akan disita selama 1 semester itu, ya. Dan kalau saya dulu masih semester awal itu, biasalah itu pada umumnya ya, masih takut-takut akan ini, belum tahu situasi, dan adalah di samping saya itu membawa HP, ya, membawa HP. Niatnya saya tadi pengen menegur dia supaya HP-nya tidak disita. Tahu-taunya saya ngelirik apa yang dibukanya itu, di scrollnya ya sampai ke bawah, dilihatnya yang lagi booming sekarang, dilihatnya bola dan lain sebagainya. Akhir-akhirnya saya jadi tertarik akan apa yang di dalam HP-nya itu, ya. Jadi hal-hal seperti ini mari kita hindarkan dalam perbaktian kita, dan di dalam pendidikan saya di Siantar itu selalu dosen itu menekankan bila mana acara ibadah pakai pakaian rapi yang sopan, dan saya rasa juga menurut hemat saya ibadah kita melalui Zoom ini juga sama seperti tatap muka karena situasi yang membuat. Alangkah baiknya ya, jangan sampai kita beribadah sekarang ini memakai pakaian di atasnya oke lah berkemeja ya. Tapi jangan sampailah ada memakai celana pendek ya, karena Zoom ini cuman bisa kelihatan setengah badan aja, jarang yang sampai seluruhnya. Padahal masih ada celana panjang yang kita punya, ya. Padahal masih ada. Hal ini juga memberikan rasa kurang hormat kepada Allah kita. Ya, padahal kita tadi sudah mengundang Roh Allah untuk hadir di tengah-tengah kita. Baik, slide berikutnya, Pak. Nah, ada teguran dan peringatan di sini. Saya bacakan, ini hal yang penting buat kita ya. Banyak orang muda yang mengaku beragama namun tidak mempunyai pengetahuan apapun tentang perubahan hati dan tabiat. Orang-orang muda di sini ada saya lihat, bahkan orang-orang tua kami juga banyak di sini. Kita mengakui umat yang beragama, ya. Kita umat Kristen. Nah, di dalam kutipan ini mengatakan banyak orang muda yang mengaku beragama namun tidak mempunyai pengetahuan apapun tentang perubahan hati dan tabiat. Adalah sangat berbahaya melalaikan pokok perkara ini. Semua orang muda yang berwatak begini harus disingkirkan karena mereka itu berbahaya. Waduh, kalau ada hal-hal yang seperti tidak menghormati Tuhan, kutipan ini mengatakan harus disingkirkan. Ya, orang tersebut harus disingkirkan karena mereka itu berbahaya. Berbahaya orang-orang yang seperti ini. Berbahaya orang-orang yang melalaikan perkara-perkara yang suci. Berbahaya orang-orang yang tidak menghormati Tuhan di dalam perbaktian. Ya. Jadi saya juga termasuk orang ini. Ya, kalau dilihat dalam sejarah kehidupan saya dalam masa Zoom ini, banyak yang saya lakukan tidak menghormati Tuhan ini ya. Terkadang waktu khotbah, tadi pagi belum makan, ada yang khotbah sambil makan saya. Ya.
Padahal sudah waktunya jam khotbah, karena melalui media Zoom, bisa cuman mendengarkan, karena kita tidak dilihatkan, bisa sambil makan, bisa sambil lain dan sebagainya. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, terlebih orang muda, kita umat-umat yang beragama ya, mari kita berubah tabiat kita, jangan kita lalaikan perkara-perkara yang suci. Kutipan yang berikutnya adalah boleh Pak Turangan? Kutipan yang berikutnya, biarlah setiap pikiran dan biarlah pikiran dan maksud tiap-tiap tindakan menuju pada kehidupan di akhirat dan keselamatan yang kekal. Nah, itu dia teman-teman, orang muda dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Biarlah setiap pikiran kita ya, maksud tindakan kita itu berkaitan dengan kehidupan kekal. Ya, berkaitan dengan kehidupan kekal. Ada seorang wanita yang diundang dalam satu acara yang bergengsi, dan dia ditempatkan dalam undangan yang khusus, yang hormat, sehingga tempat duduknya ini di paling depan dia. Ya. Nah, seorang wanita ini sangat bergembira sekaligus terkejut dia mendapat undangan ini, karena dia tamu terhormat di acara tersebut, sehingga dia mempersiapkan dirinya semaksimal mungkin ya, yang bisa untuk menyesuaikan dengan acara tersebut. Dilihatnya pakaiannya, gaunnya tidak ada yang cocok, sehingga dia meminjam ke teman-temannya, dia memberanikan diri sehingga dapatlah pakaiannya ini, walaupun tidak pas-pas banget karena acara tersebut acara bergengsi. Dia usahakan semaksimal mungkin, dan dia juga mengusahakan sepatunya pakai heels yang agak tinggi ya, yang tadinya dia jarang pakai heels. Dia rela walaupun nanti akibatnya kakinya ini lecet-lecet sedikit. Dan acara ini mulai jam 3 sore. Dan dia untuk mempersiapkan ini jam 11 siang sudah pergi ke salon. Ya, jam 11 siang sudah pergi ke salon untuk mempersiapkan acara jam 3 sore ini. Dan dia pergi ke salon semaksimal mungkin, dan danannya sudah dibuatlah, dan dia menghadirilah acara tersebut. Dan dia duduk pas di paling depan itu. Dia datang dan duduk paling depan. Nah, selama acara itu berlangsung, si wanita tersebut ini tidak ada yang ajak obrol dia, tidak disapa dia apa kabar dan lain sebagainya, sehingga acara awal sampai akhir dia cuma duduk, dia mendengar dan pulang kembali. Artinya apa, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian? Walaupun dia sudah di tempat yang terhormat, tetapi tidak ada respon terhadap dia, tidak ada disapa, tidak ada ditegur, atau apalah selain basa-basi, sehingga dia kecewa ya. Orang ini mengundang saya, tapi serasa saya tidak dihormati di dalam acara ini. Padahal undangannya adalah undangan yang terbaik di bangku yang paling depan.
dia kecewa lah. Dia kecewa, dia tidak dihormati ya. Dia merasa tidak dihormati. Nah, poinnya apa, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian? Yang kita undang adalah pencipta kita di dalam ibadah kita. Ya, pencipta kita. Kita dari awal tadi sudah mengundang Roh Kudus hadir di tengah-tengah peribadahan ini. Bila mana kita tidak menghormati pencipta kita itu, Tuhan kita kecewa kepada kita. Ya, kita sudah tempatkan dia di paling yang utama, tetapi kita tidak menghormati dalam tata cara ibadah walaupun lewat Zoom sekarang ini sama dengan ibadah tatap muka, kita mengecewakan pencipta kita. Slide berikutnya Pak Turangan. 1 Samuel 2 ayat 30 mengatakan, sebab itu demikianlah firman Tuhan, Allah Israel, sesungguhnya aku berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku, siapa yang menghormati Tuhan, akan dihormati Tuhan juga. Tetapi siapa yang menghina Tuhan akan dipandang rendah. Ya, terkhusus kepada orang-orang muda ini di zaman milenial sekarang, gadget ini sudah ada di dalam semua ya. Yang tadinya mau ke gereja biar simpel, bawa gadget aja sudah ada di sana. Alkitab, bahasa apa sudah ada di gadget. Lagu Sion juga sudah ada, Advent New Sing sudah ada, dan lain sebagainya. Niatnya dari rumah mau membuka hal-hal yang rohani ya. Nah, setelah di ibadah mulai, terdengarlah ada bunyi-bunyi masuk pesan-pesan ini. Dari WA, dari Facebook, dari Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, kita lihatlah ini, kita lirik-lirik tadinya, nanti siapa tahu ini pesan yang rohani kan. Nah, setelah dibuka pesan itu tidak pesan yang rohani. Sehingga membuat pikiran kita terbagilah. Yang tadinya mau ibadah, hikmat sungguh-sungguh, karena ada datang pesan, kita bukalah itu sehingga kita pikirkanlah hal-hal yang lain selain daripada beribadah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, di zaman yang canggih sekarang ya, di zaman gadget ini, alangkah baiknya kita menggunakannya dengan benar ya. Dengan benar kita gunakan ini, terkhusus dalam hal beribadah. Supaya kita tidak seperti Uza tadi ya. Tidak seperti Uza tadi yang inisiatifnya baik ya, tapi itu tidak benar. Nah, di 1 Samuel 2 ayat 30 ini juga ditekankan begini. Sebab siapa yang menghormati Tuhan akan dihormati. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, jika kita menghormati Tuhan, kita juga akan dihormati. Slide yang terakhir, Pak Turangan. Jadi kesimpulannya adalah kekristenan seharusnya hidup berdasarkan takut akan Tuhan dengan menyadari akan kemahakuasaannya, kekudusannya, kemahahadirannya, dan kemahatauannya dalam setiap aspek kehidupan manusia lewat tindakan dan perilaku manusia. Ya, kita mengakui bahwasanya Allah itu Allah yang maha kuasa, Allah yang kudus. Dengan perilaku kita responlah itu. Banyak hal dalam dunia ini yang akan membuat manusia merasa takut dan gentar. Baik itu ketakutan terhadap sesamanya manusia
maupun ketakutan terhadap hal-hal yang lainnya. Takut akan Tuhan merupakan suatu perasaan takut yang positif, bukan negatif. Takut akan Tuhan bukan seperti perasaan takut yang dialami oleh manusia terhadap hal-hal yang biasa. Tetapi takut akan Tuhan merupakan penghormatan manusia terhadap Tuhan. Nah, inilah poin-poin yang kita dengarkan firman Tuhan melalui ibadah Rabu malam ini. Mari kita menghormati Tuhan. Mari kita menghormati pencipta kita, terkhususnya dalam beribadah ini. Ya, jangan kita sepele dengan hal-hal yang kecil. Jangan kita sepele walaupun sekarang zamannya zaman canggih ya. Kita beribadah, alangkah kita sopan beribadah, jangan mengkonsumsi, jangan sampai makan ya dan lain sebagainya dalam mengikuti peribadahan, karena beribadah tatap muka dan beribadah lewat Zoom ini sama ya, kita sama-sama mengundang Roh Kudus dalam perbaktian ini. Semoga firman ini malam hari ini kita diingatkan lagi bahwasanya menghormati pencipta itu sangatlah penting. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih kepada PHD Benjamin Situmorang yang telah membawakan firman Tuhan begitu baik bagi kita, apalagi kepada kita orang-orang muda, yang dimana kita diamanatkan supaya kita orang-orang muda jangan terlalu dengan stylish kita. Maksudnya katanya tadi, apalagi tadi saya lebih suka di teguran peringatan dikatakan banyak orang muda yang mengaku beragama, namun tidak mempunyai pengetahuan apapun tentang perubahan hati dan tabiat. Nah, kita orang muda banyak kita sudah mengaku kita adalah agama Advent, tetapi masih banyak kita orang-orang muda yang belum bisa menyelaraskan diri kita dengan agama kita gitu. Baiklah, pada saat ini adalah sesi diskusi. Mungkin dari Bapak Ibu atau orang muda sekalian yang ingin bertanya, boleh diutarakan. Kalaupun tidak bertanya, yang ingin menambahkan juga boleh. Ini siapa ya? Saya berikan waktu. Iya, siapa? Nggak kenal. Nggak kenal sama aku lagi, Kak. Siap. Mungkin dari orang-orang muda, karena ini firman Tuhan ditujukan kepada kita, orang-orang muda sekalian. Emang aku loh, teman waktu SMA yang suka sama kamu. Emang aku sekolah di mana? Samarinda kan? Iya. Oh, Tadi Kak Teti mau bicara ya? Baiklah, selamat malam bagi kita semua. Selamat malam. Terima kasih kepada PHD Benjamin Situmorang yang telah membawakan firman Tuhan pada malam hari ini yang memang menjadi suatu teguran kepada kita semua, khususnya orang muda. Jadi memang orang-orang muda ini kadang-kadang kita ini jadi lebih apa ya, maksudnya kita ke gereja itu jadi seperti apa ya, maksudnya kita lebih, nggak tahu ya, itu mungkin saya ya dulunya seperti itu. Jadi kayak kita itu lebih fokus untuk mempersiapkan perhiasan batinia daripada mempersiapkan hati untuk ke gereja gitu. Saya tidak tahu apakah kita merasakan seperti itu, khususnya mungkin wanita gitu. Karena pada akhirnya ketika kita ke gereja kita pengen sempurna mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau bisa semuanya enak dilihat. Sebenarnya Tuhan juga mau kita itu harus bagus gitu penampilannya, enggak juga lah ini. Namun memang
keseringan yang terjadi adalah hanya gara-gara penampilan itu akhirnya kita mengapa ya, maksudnya memakai banyak waktu juga mungkin seperti itu, dan pada akhirnya ketika ke gereja bukan Tuhannya lagi yang mau diutamakan, tapi udah tanpa disadari sebenarnya terjadi seperti itu. Jadi seperti hanya untuk menunjukin ini loh aku gitu, lihat dong aku gitu. Jadi memang benar-benar suatu teguran. Pada saat ini saya juga pas tadi dengar, waduh kenapa ini kena sekali kepada saya gitu. Jadi memang khususnya kepada saya sendiri PR masih untuk merubah diri. Memang pelan-pelan saya sudah mencoba untuk lebih sederhana, tapi masih tetap saya merasa bahwa kenapa sih Tuhan saya itu lebih sibuk memikirkan perhiasan-perhiasan batiniah dibandingkan perhiasan rohani yang paling utama sebenarnya yang saya miliki. Itu sebenarnya masih beban terbesar pada saat ini. Jadi terima kasih kepada PHD Band yang sudah mengingatkan kita semua, khususnya orang-orang muda, supaya bukan perhiasan duniawi yang atau batiniah yang lebih kita utamakan, tapi hati kita lah yang paling utama kita persiapkan, karena Tuhan Maha melihat hati, bukan melihat penampilan. Jadi terima kasih untuk firman untuk malam ini. Terima kasih. Mungkin itu sih yang mau sedikit saya kasih. Amin. Oke, mungkin masih ada lagi yang lain yang menambahkan atau ingin bertanya mengenai pembahasan khotbah kita tadi. Mungkin dari orang tua kami sekalian, karena orang muda kami sudah perwakilan tadi dari Kak Teti, mungkin sekarang dari orang tua. Kalau tidak ada, mungkin dari Bapak Pendeta ingin menambahkan. Baiklah, selamat malam bagi kita semuanya. Terima kasih kepada PHD Benyamin yang sudah menyampaikan firman Tuhan, bagaimana malam hari ini kita diingatkan kembali agar menunjukkan sikap hormat ya di hadapan Tuhan, ya di hadirat Tuhan. Pada saat kapan kita berada di hadirat Tuhan, kan? Sebenarnya setiap saat kita harus menunjukkan sikap hormat dalam perkataan, dalam perbuatan, sikap kita sehari-hari dimanapun, ya di tempat kerja, ya sehingga dengan sikap hormat itu kita boleh memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan tentu tidak pada saat kita hanya bergereja hari Sabat. Memuliakan Tuhan itu tidak hanya saat bila mana kita dalam ibadah seperti ini, apalagi dalam suasana ibadah, ya itu adalah waktu yang spesial, khusus. Sebenarnya setiap saat, bukan hanya waktu Rabu malam, tetapi setiap saat kita harus menunjukkan sikap hormat kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Dengan sikap hormat kita memuliakan Tuhan. Jadi dalam perkataan kita, ketika kita berbincang kepada seseorang pun, ketika kita berada di tempat kerja pun, ketika kita mengenakan satu busana atau tutur kata yang tidak sepatutnya, maka kita sudah menunjukkan rasa tidak hormat kepada Tuhan. Karena kita membawa label, status yang agung, yang mulia, ya anak-anak Tuhan, seorang Kristen, orang percaya. Apalagi dalam suasana khusus ibadah. Ya. Jadi pada saat kapan kita berada di hadirat Tuhan, memang secara khusus setiap saat kita harus menyadari hadirat Tuhan ada dalam diri kita. Tetapi terkhusus dalam waktu suasana ibadah. Jadi bagaimana kita harus bersikap, ya. Ya seperti PHD Benyamin tadi katakan, memang sering sekali kita tidak sadar akan hal itu.
Sering sekali kita menunjukkan sikap yang sembrono, ya, tidak sepatutnya. Nah, tanpa kita sadari dalam sikap kita itu menunjukkan bahwa kita anggap remeh atau tidak percaya akan Tuhan itu sendiri. Jadi sebenarnya materi yang disampaikan PhD Benyamin tadi hanya sedikit dari bagian, ya, utuh dari rasa takut kepada Tuhan. Ya, karena ini bagian daripada pekabaran malaikat pertama sebenarnya ini. Ya, takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, sembahlah Dia. Jadi firman Tuhan katakan hidup kekal adalah mengenal Allah. Ketika kita mengenal Allah, maka kita akan penuh rasa hormat, sudah pasti. Ya, hidup kekal, keselamatan kita, ya, ketika kita mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah akan memberikan rasa hormat, ya, menyadari akan keberdosannya, ketidaklayakannya, dan dia akan takut akan Tuhan. Jadi sebenarnya pekabaran yang disampaikan tadi sesungguhnya berbicara tentang seruan malaikat pertama. Karena pada dasarnya manusia, tanpa kita sadari, tidak ada lagi rasa takut akan Tuhan. Kita tidak lagi benar-benar menunjukkan sikap hormat. Dengan demikian, tanpa kita sadari, kita tidak menyembah Tuhan. Ya, takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, sembahlah Dia. Jadi, aku dan seisi rumahku akan beribadah dan menyembah Tuhan, kata Yosia, ya. Nah, pada saat kapan kita menyembah Tuhan? Pada saat kita, bukan hanya pada saat kita bernyanyi memuji Tuhan, itu adalah bagian daripadanya. Ya, tetapi pada saat kita menunjukkan sikap, baik dalam busana, baik dalam tutur kata, dalam kehidupan kita setiap harinya, kita menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Jadi ini yang boleh sedikit saya tambahkan dari materi yang sudah disampaikan tadi. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih buat tambahan dari Pak Pendeta. Mungkin pada saat ini kita akan dengarkan kesimpulan yang dibawakan oleh Pendeta PhD Situmorang. Baik, terima kasih atas tambahannya dari Kak Teti dan Pendeta Sembiring. Ya, benar adanya bahwasanya kita harus bersikap hormat, ya, bersikap takut akan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan saja dalam peribadahan, dalam aktivitas kita, apapun itu, dan terkhususnya dalam beribadah. Semoga dengan diingatkannya lagi kita akan firman ini, akan teguran ini, mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, jangan keraskan hati kita. Mari kita berubah, mari kita menghormati Tuhan, dan Tuhan akan menghormati kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mungkin sebelum kita berdoa, ada yang perlu kita doakan, boleh sampaikan pada saat ini. Tolong bantu. Tolong dibantu doa. Bapaknya Aurel lagi perjalanan ke Pakat malam ini. Mohon supaya sungguh perjalanan lancar, dan juga akan ada pernikahan dari edak saya, itu hanya kandungnya. Semoga tiba selamat tujuan Cokedas Kamahaya. Semoga acara menghadati di sana juga berjalan dengan lancar di Pakat. Maaf, suara saya agak serak. Makasih. Oke, mungkin ada lagi yang ingin mau didoakan. Terima kasih.
Masih adakah lagi? Tolong didoakan kami para mahasiswa. Mungkin ada teman-teman juga yang di SD, SMP, SMA lagi mengikuti ujian supaya sukses menjawab semua soal-soal yang diberikan oleh dosen. Terima kasih. Mungkin masih ada lagi yang perlu kita doakan. Jika tidak ada, topik doa kita pada hari ini, mungkin yang pertama adalah khotbah kita malam hari ini. Yang kedua adalah perjalanan tadi dari ayahnya Aurel, yang perjalanannya ke Sepakat, dan pernikahan dari keluarga Benababan. Kepakat ya? Pakat. Oh, Pakat. Pakat. Perjalanan ke Pakat. Oke, maaf. Ke Pakat dan pernikahan dari keluarga Benababan juga. Dan kita doakan supaya lancar acaranya. Kemudian yang pada saat ini juga anak sekolah SD, SMP, SMA, bahkan perkuliahan yang sedang ujian, kita doakan supaya mereka dapat menjawab soal-soal memberikan guru kepada mereka ataupun dosen yang diberikan dosen kepada mereka. Mungkin itu aja. Nanti yang doakan adalah PHDB Situmorang. Yang berdoa saya ya, Kak ya? Atau doa penutup dia. Biasanya bukannya pembicara ya. Diralat mendoakan Pak Pendeta D. Sembiring yang mendoakan. Oke, untuk menutup kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu. Baik, mari kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Pada saat ini Tuhan, pada malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Dalam segala kelemahan, keberdosaan kami, ketidaklayakan kami merendahkan hati kami Tuhan. Kami memohon ampun segala dosa-dosa kami. Kiranya Tuhan mengampuni kami dan berkenan akan seruan doa kami pada malam hari ini. Tuhan, terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas firman yang telah kami dengarkan. Berkatilah firman itu Tuhan. Biarlah itu meneguhkan iman percaya kami. Menyadarkan kami akan keberdosaan ketidaklayakan kami. Dan kemahabesaran Tuhan, kesucian Tuhan. Sehingga kami menyadari ketika kami berada di hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh menjaga akan kekudusan hati kami dengan penuh rasa takut dan gentar, dengan sikap yang paling terbaik, dengan hormat boleh datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Sehingga Tuhan boleh berkenan kepada kami dalam segala kelemahan kami, dan kami boleh diberkati oleh Tuhan. Berkati PHD Benyamin Situmorang Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu. Kuatkan imannya Tuhan, pakai dia untuk menjadi alat di tangan-Mu, untuk memberitakan firman, untuk mempersiapkan umat-umat Tuhan, jiwa-jiwa bagi kedatangan Yesus kedua kali. Bapa di sorga, pada malam hari ini kami juga berdoa, hamba Tuhan, saudara kami, Bapak Nababan yang dalam perjalanan ke Pakat Tuhan. Lindungi dia Tuhan, tibakan dia dengan selamat, bertemu dengan keluarga di sana di dalam keadaan sukacita sehat, dan dapat mengikuti acara rencana pernikahan adik yang kami kasihi Tuhan, adik hamba Tuhan ini. Biarlah semua acara boleh berlangsung, berjalan dengan baik. Jadi sukacita bagi keluarga besar Nababan, dan puji hormat kemuliaan
nama Tuhan saja. Bapa di sorga, kami juga berdoa, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, jemaat Tuhan. Berkati Tuhan, berikanlah kepada kami sukacita. Berkati umat-Mu dalam segala usaha tangan pekerjaannya. Berikan berkat rezeki, berkati juga jemaat-Mu Tuhan dalam kesehatannya. Biarlah kami semuanya boleh dalam keadaan sehat. Biarlah yang sakit dengan istirahat, makan makanan yang sehat, dan oleh karena pertolongan Tuhan akan memperoleh kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan. Bapa di sorga, khusus kami juga berdoa kepada orang-orang muda kami, baik yang masih kecil tingkat SD, yang SMP, SMA, bahkan yang dalam perguruan tinggi Tuhan, yang akan menghadapi hari-hari ujian. Berikan roh kerajinan, ketajaman pikiran, akal budi Tuhan, daya tajam, ingatan, sehingga mereka dapat mengerjakan setiap tugas ujian yang akan mereka hadapi, mendapatkan nilai prestasi yang terbaik Tuhan, dan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa-doa kami, terpujilah Engkau Tuhan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Pada saat ini kita akan menutup perbaktian kita dengan bernyanyi dari lagu Sion nomor 168. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa di surga, Allah kami yang baik, kami memuji Engkau ya Tuhan, berterima kasih atas semua kebaikan-Mu. Terima kasih atas firman yang telah kami dengarkan ya Tuhan. Kuatkan kami, tetaplah curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami ya Tuhan, sehingga kami selalu menyenangkan hati-Mu. Berkati para pemimpin bangsa ini, para pemimpin organisasi, terkhusus dalam jemaat yang ada di Dr. Mansur, keluarga pendeta Sembiring, berkati ya Tuhan, dan seluruh anggota jemaat
baik orang-orang muda dalam pekerjaan, dalam mencari pasangan hidup. Berikan yang terbaik bagi kami semuanya Tuhan. Bapa dalam surga, kami akan beristirahat pada malam hari ini. Lindungi kami ya Tuhan. Terima kasih atas semua kebaikan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mungkin pada saat ini ada yang mau diberikan pengumuman oleh Pak R. Turangan.